para penghuni bumi, everything is okay. Kumaha, damang Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Alanis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang terpaksa menjadi PSK untuk bertahan hidup dan harus berjuang untuk membiayai anaknya yang masih kecil. Kita langsung saja ke ceritanya, tapi harus subscribe, subrek, sutet, alah pokoknya itulah, agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Oke, let's go. Film diawali dengan suasana kota yang ramai. Lalu ada seorang wanita yang sedang memberikan ASI kepada anaknya. Wanita ini namanya Alanis. Sabar, mukanya nggak kelihatan ya cuy. Nanti juga ada. Dan ini temannya bernama Gisela. Mereka berdua tinggal di sebuah apartemen. Faktanya, mereka berdua bekerja sebagai tukang pijit plus-plus di apartemen ini. Nah ini cuy wajahnya si Alanis, gimana, bening kan? Singkat cerita, Alanis mendapatkan pelanggan. Tapi dia kaget, ternyata yang datang malah 2 orang sekaligus. Alanis pun menolaknya karena hoream kalau harus melayani 2 orang sekaligus. Dia lalu menutup pintu dengan paksa, tapi 2 pria ini tetap memaksa ingin masuk ke dalam. Tapi faktanya, 2 orang ini adalah seorang polisi yang ingin menggeledah apartemen Alanis. Karena polisi ini mendapat laporan bahwa apartemen Alanis suka digunakan untuk kegiatan yang haram dan dosa. Kasarna mah dipakai tempat pengencrotan. Para polisi ini lalu menyita HP dan uang. Padahal uang itu untuk bayar sewa apartemen ini. Dan salah satu teman Alanis yaitu Gisela dibawa oleh polisi. Saat polisi sudah pergi, Alanis lalu melepaskan stiker yang ditempel oleh si polisi. Tiba-tiba datang seorang pria yang melarangnya. Pria ini adalah pemilik dari apartemen. Lalu pria ini memperbaiki pintu yang rusak, dan Alanis disuruh untuk menahan pintunya. Setelah selesai, si pria justru malah menutup pintunya dan tidak dibuka lagi. Ternyata, secara tidak langsung Alanis disuruh pergi atau diusir dari apartemen ini. Dia pun lalu pergi ke salah satu toko baju. Dan pemilik toko ini adalah bibinya sendiri. Alanis bilang bahwa dia ingin tinggal di tempat ini untuk beberapa hari saja. Karena dia diusir dari apartemennya dan tidak punya tempat tinggal lagi. Karena si bibi yang baik hati dan tidak sombong, Alanis pun boleh untuk tinggal. Besok paginya, Alanis lalu menelepon seorang pria, yaitu pelanggan setianya. Alanis bilang pada si pria untuk memakai jasanya sekarang. Karena dia sedang butuh sekali uang untuk sehari-hari. Alanis pun lalu menemui pelanggannya itu. Jadah, naon eta burcak prinong gitu Iya, ternyata si kakek. Sat. Faktanya pelanggan setia si Alanis tuh kakek tua ini cuy. Selera yang gege sekali. Tapi si kakek bilang untuk melakukannya di apartemen Alanis. Karena belutnya si kakek tidak bisa nyaplok umpan kalau di dalam mobil. Jadah. Tapi Alanis langsung nyaplok itu belut. Setelah selesai, Alanis selalu bilang bahwa totalnya 400 peso. Tapi si kakek malah ngasih 200 peso. Anis bilang bahwa ini masih kurang. Si kakek juga bilang bahwa dia tidak melakukan apapun, hanya main caplok-caplokan saja. Jadi itu sudah cukup. Iya, caplok-caplokan. Sat. Malam harinya, Alanis dapat telepon dari Gisela yang berada di kantor polisi. Gisela bilang dia ingin bertemu dengan Alanis dan diminta untuk dibawakan rokok. Lah berewe bako atau loloting lah yang dibawa rokok segala.
Besok paginya, Alanis menemui Gisela dan memberikan rokok pesanannya. Setelah mengobrol dengan Gisela, Alanis lalu dimintai keterangan oleh polisi. Kalau ngenyot lah rokok, nih rada mantap ya. Mantap sekali. Polisi menanyakan tentang ayahnya Alanis, apa masih hidup atau sudah tidak ada. Alanis bilang bahwa dia tidak tahu karena dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya sejak umur 7 tahun. Lalu polisi menanyakan tentang ayah dari anaknya si Alanis. Asli ya kepo pisan polisi euy. Alanis pun menjawabnya dengan senyuman. Singkat cerita, pada malam harinya, Alanis pergi keluar untuk mencari uang. Lalu dia mencari tempat untuk mangkal. Tapi dia justru malah diusir oleh PSK yang lainnya dan dilarang untuk mangkal di sini. Tapi pada akhirnya, Alanis dapat juga mangsa. Dan mereka pun langsung pergi ke hotel dan terjadilah adegan pengencrotan. Setelah melakukan pengencrotan dan akan pulang, tiba-tiba Alanis dikejar oleh PSK yang lain, lalu memukuli Alanis. Karena PSK itu tidak terima Alanis sudah merebut pelanggannya. Alanis lalu pulang ke rumahnya, dan dia kaget karena bibi dan anaknya sudah bangun. Bibinya bilang anakmu menangis dan ingin ASI, dan saya belikan susu formula serta baju baru. Alanis lalu memberikan uang pada bibinya untuk mengganti uang susu dan juga baju. Tapi si bibi malah menolak uang tersebut. Alanis bilang pada bibinya bahwa dia akan pergi dari sini. Tapi si bibi tidak mengizinkannya untuk pergi karena kasihan pada anak Alanis. Faktanya, bibinya ini ingin mengambil atau mengasuh anaknya si Alanis secara paksa. Karena si bibi tidak punya anak dan ingin sekali punya anak. Dan dia sudah sangat sayang kepada anak Alanis. Alanis selalu merebut anaknya dengan paksa dan berhasil direbutnya. Singkat cerita, Alanis sudah menemukan apartemen baru. Apartemen yang baru ini ternyata khusus untuk pijat plus-plus. Mantul. Alanis terlihat langsung akrab dengan teman barunya ini. Tidak lama, Alanis dapat pelanggan dan menitipkan anaknya. Dan mereka pun melakukan pengencrotan. Dan film pun tamat. Iya. Kesimpulannya, sebejat-bejatnya seorang ibu, dia akan berusaha untuk membiayai anaknya. Walaupun dengan cara yang tidak halal, tapi menurut dia itu halal, tapi nggak tahu juga sih. Oke, terima kasih, ciao.